Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Saya mau tanya nih dokter, teman saya minum noni itu untuk penjagaan kesehatan, dia tahunya dari saya. Tapi begitu dia habis minum kok rasanya perutnya tuh kembung, perih gitu dokter. Untuk itu belum sampai 1 botol dia udah berhentiin. Gimana itu dokter? Ya itu kembali seperti yang saya bilang tadi, proses healing crisis itu nggak apa-apa sih, biasa. Pada sebulan pertama pasti itu Bu, proses itu makanya pasti dia sensitif, itu aja kuncinya. Kalaupun itu mengganggu banget, biasanya kita anjurkan mulai dari dosis rendah dulu, ya kan? Jadi misalnya lah, pada waktu dia minum 2 sloki sekaligus, kok aduh kembung misalnya, oh ya udah, coba 1 aja dulu, masih juga kembung, setengah dulu. Pada orang-orang yang sensitif, obat sekalipun kita mulai dari dosis rendah dulu. Nah jadi kuncinya pada saat orang-orang itu sensitif, jangan langsung main di loading, main dulu di separuhnya, seperempatnya, ya memang begitu. Karena ya setiap individu berbeda ya proses adaptasinya. Satu lagi dokter, ini suaminya Mbak Ida nih, kemarin telepon saya nanya. Udah ngomong tadi Mbak Ida. Ngilu-ngilu semua. Iya itu yang saya bilang tadi sama Mbak Ida, proses detox biasa. Namanya ada, katakanlah kalau kita bilang di tulang dan di sendinya dan segala macam, istilah kita tadi itu adalah racun-racunnya itu dibersihin, jadi seolah-olah seperti keluar. Ya biasa memang, berarti sensitif, itu aja. Tapi tidak merupakan suatu masalah bahwa itu jadi menimbulkan ketakutan. Turunin aja dulu dosisnya, ya. Jadi kalau misalnya suami Mbak Ida sekarang minumnya berapa, setengahnya dulu deh. Nah, jadi sekali sehari aja dulu, atau setengah pagi, setengah sore. Habis itu setelah 10 hari mulai enak, badan naikkan ke dosis yang seharusnya. Jadi biasa itu, biasa. Jadi teman saya tadi dari sedikit dulu aja. Semua kuncinya gini, pada saat kita gini aja deh, nggak usah itu dah, nggak usah noni. Ibu makan udang alergi, tengok udangnya berapa biji saya makan nih, 10 biji. Oh 10 alergi ya, coba 5 dulu dah. 5 masih alergi, udah 2 nggak apa-apa, ya mulai 2. Kayak mendiang ayah saya, dia alergian terhadap udang, tapi dia nekat. Apa dia bilang? Ada memang istilah kita di dunia kedokteran namanya desensitisasi. Orang-orang yang sensitif, di D itu artinya tidak disensitifkan. Jadi kayak ayah saya itu dia alergi udang. Dia tengok, saya belum tahu, saya masih mahasiswa kedokteran tuh, belum belajar ini, karena belum masuk ke tahun terakhir proses ini. Ini kan kalau udah mau jadi dokter diajarin, masih mahasiswa. Terus dia, ya pikiran kunonya aja, kalau aku makan segini alergi, kalau aku tambahin biar mampus loh. Teori orang awam kan begitu, ya kan? Jadi dimuafannya banyak, memang kasihan dia. Waduh habis bengkak dan segala macam, biarin gua hantem lo, sampai kapan lo tahan? Tapi betul, suatu waktunya nggak apa-apa. Kebal itu tadi. Saya pernah lakukan itu sama suami saya. Gitu juga kan? Betul. Memang. Jadi istilahnya kalau berani sikat habis dengan noni, kalau berani. Tapi kalau nggak berani, ada 2 cara. 1 hantem habis sehingga dia imun, kebal, atau 1 mulai pelan-pelan. Ya terserah aja. Kalau nekat, kalau misalnya tadi nahan kan sakit mahnya sampai guling-guling begini, sikat nggak apa-apa. Jadi kalau nggak tahan ya mulailah dari dosis rendah. Itu kunci yang kita sebut sebagai desensitisasi apapun.
baik makanan, baik obat, baik suplemen, baik apapun. Kalau kita ada sensitif, mulailah dari dosis rendah, atau kalau nekat antong. Tapi nggak ada yang nekat biasanya orang. Bisa meninggal dong. Meninggal? Wallah, nggak sampai kapan pun nggak mungkin meninggal Pak, kecuali obat suntik. Kalau obat suntik alergi aja, penisilin ya bisa mati memang. Tapi ini kan hanya bahan yang diminum, nggak pernah meninggal. Tapi orangnya sudah tua, dia ada stroke, minum apa meninggal, gimana? Itu nggak ada hubungan dengan noni yang kebetulan aja dia meninggal. Ya memang kontraknya udah habis. Langsung dia baru member, dikasih minum orang tuanya meninggal, pada takut ya. Kalau satu di antara sekian miliar meninggal ya nggak bisa dibilang ambil sebagai patokan, nggak ada teorinya. Jadi tidak ada teorinya karena nggak ada hubungan apapun. Dok, kan itu noni itu kan agak keras, seperti ada soda kayak minum whisky ya, keras gitu. Kalau dihajar gitu, apa nggak bahaya buat lever atau ginjal? Nanti minggu depan kita cerita. Jadi memang ini saya sampaikan, kalau kita lihat di internet sekarang memang ada isu-isu yang agak menyudutkan. Jadi sekarang di internet itu ada heboh, ada 4 kasus pasca noni menimbulkan gangguan fungsi hati. Ada 2 kasus di Austria, 1 kasus di Belanda, 1 kasus di Amerika. Yang dikatakan akibat noni menimbulkan itu, ya kan? Setelah diteliti ternyata, ditelusuri ternyata selain minum noni dia ternyata minum obat juga. Bukan nggak boleh, tergantung obatnya kalau memang obat apapun kalau misalnya tidak cocok pasti akan menimbulkan gangguan fungsi hati. Jadi yang menyebabkan daripada gangguan fungsi hatinya bukan noninya. Justru noninya itu nanti minggu depan kita cerita sangat bagus untuk proses detoksifikasi. Detox itu adalah di hati, jadi nggak ada itu. Jadi ini hanya yang kita sebut sebagai black campaign. Ya salah itu. Ya agak-agak apa dikit diserang, nah biasalah semua perusahaan mengalami itulah. Tapi tidak ada, apalagi kalau di dunia kedokteran nggak bisa satu kasus langsung dibilang vonis, nggak bisa. Kita mesti ada penelitian yang beribu-ribu orang untuk bisa dikatakan seperti itu. Tapi itu ada, nggak tahu di Indonesia mungkin ada Pak Hari. Black campaign gitu pasti ada lah. Ada black man pasar malam. Oh gitu, tapi nggak datang ya. Tapi artinya ya nantilah minggu depan kita cerita justru untuk fungsi hati. Kita udah cerita tentang beberapa bulan yang lalu ya Mbak ya, untuk anak kan, untuk kasus anak kita cerita bahwa bagaimana noni untuk meningkatkan kapasitas daripada pertumbuhan dan perkembangan. Salah satunya adalah memperbaiki kerja di dalam hati, karena hati ini yang berfungsi untuk mengolah semua nutrisi yang kita makan. Itu kan rasanya asam, tapi dia bisa rasa noni. Semua yang asam di luar pada waktu masuk mulut semuanya jadi basah. Ya, jadi nggak usah takut terhadap adanya mah. Yang ada justru dia menyembuhkan sekali karena dia akan berubah menjadi basah. Ya. Oke. Ya. Ada hubungannya nggak? Ya, oke. Dengan berarti noni misalnya asam. Kenapa? Nggak jelas Ibu? Kumur-kumur maksud? Yang tadi, noni kan bersifat asam. Asam bersifat basah di dalam tubuh. Begitu masuk ke mulut, mungkin dengan enzim menjadi basah. Ya, betul. Untuk orang yang sakit mah, sebaiknya dikumur-kumur dulu supaya menjadi basah dulu bagaimana? Nggak perlu, orang di sini enzimnya kok. Oh, enzimnya bukan di mulut tapi Enggak di sini. oh ya. Nggak perlu, langsung telan saja. Aman. Coba siapa yang pernah punya pengalaman mah, coba
dengan Noni? Saya Nah, bilang. nggak bisa bias. Nggak boleh. Nggak boleh. Hah? Yang mana? Oh. Nah, ya sudah, kalau Mbak Nina yang ngomong, aku yang Tapi ngomong. betul dok sih. Iya memang sih, betul, memang betul. Jadi gastritis akut itu cepat sembuhnya dengan. Iya memang. Ya, Jadi keras. tidak hanya untuk mahnya saja, tapi untuk bakterinya juga bagus. Oke, jadi kita buka season yang kedua. Kita akan dengan topik yang baru, dengan permasalahan yang baru. Ada 2 pertanyaan. Tadi di sini ada Bu In 1,